Oke, shalom, selamat malam. Semoga suara saya terdengar dengan jelas. Saya pakai Bluetooth ini. Ini ada topik baru lagi dari Yesaya, nubuatan Yesaya tentang hamba Tuhan yang menderita itu. Yesaya 53 ayat 10. Jadi dari situ dia mengartikan atau menafsirkan atau apalah gitu. Yesus akan datang Yesus akan panjang umur, tidak mati di salib, dan akan melihat keturunannya. Artinya Yesus menikah dengan seorang wanita dan memiliki anak atau keturunan. Alkitab sendiri berkata Yesus tidak disalib. Nah, soal Yesus tidak disalib dan Alkitab menegaskan hal tersebut, itu sudah jelas satu argumen yang sangat fatal, karena di Alkitab sendiri dikatakan bahwa Yesus itu disalibkan dan Yesus akan panjang umur. Betul, Yesus panjang umur. Sebetulnya bukan panjang umur, usianya tidak berkesudahan. Sebetulnya bukan panjang umur, umurnya akan lanjut, bukan panjang umur. Di sini akan memperpanjang hari-harinya, bukan panjang umur maksudnya itu. Kemudian tadi sudah saya screenshot ini. Kemudian apalagi, Yesus menikah dengan seorang wanita dan memiliki keturunan dari 53:10 itu tadi. Dan Yesus tidak memiliki istri, satu catatan pun tidak ada, kecuali dari para hersi, dari para bidat. Itu ada yang ngomong begitu memang, dari para bidat, dan para bidat itu sudah bertarung habis-habisan, debat dengan para murid dengan para rasul dan murid dari para rasul, sudah berdebat habis-habisan. Dan apalagi sampai memiliki keturunan, itu ya itu sudah tidak perlu dianu lagi. Ini kita masuk ke Alkitab di Yesaya 53:10 berbunyi demikian. Namun Yahweh berkehendak untuk meremukkannya, membuatnya sakit. Sekiranya dia menaruh jiwanya sebagai persembahan penghapus salah, dia akan melihat benihnya, dia akan memperpanjang hari-harinya, dan dalam tangannya kehendak Yahweh akan berhasil. Ini saya baca yang terjemahan literalnya aja ya, biar gampang mengertinya. Dan di sini yang di dalam terjemahan TB yang dikatakan sebagai atau diterjemahkan menjadi keturunan, di dalam terjemahan literalnya itu adalah benih ya, benih. Dan kalau di dalam bahasa Ibraninya pun di situ sebetulnya bukan keturunan tetapi benih ini seed ya. Di sini dikatakan di sini seed, zera itu. Dan zera itu di bagian origin itu dikatakan terjemahannya itu adalah seed atau benih. Figuratively fruit, plant, atau buah. Secara makna figuratifnya itu maksudnya itu adalah buah. Dan di sini ada kata sowing time, saat menabur benih. Dan mungkin teman-teman ingat perumpamaan yang di dalam Alkitab itu yang dikatakan oleh Tuhan Yesus, soal perumpamaan tentang seorang yang pergi menabur benih. Ada yang benihnya jatuh di tanah yang keras, ada yang jatuh di semak berduri, ada yang jatuh di tanah yang berbatu, ada yang jatuh di tanah yang baik, tanah yang subur.
Nah itulah maksudnya tuh, yaitu benihnya itu. Benih yaitu melihat benihnya, melihat buahnya. Dan apa, benih yang jatuh di tanah yang subur itulah menghasilkan buah yang berkali-kali lipat itu. Benihnya di situ adalah benih dari firman Tuhan, yang maksudnya itu benih dari firman yang dia sampaikan. Ya gereja itu sendiri, maksudnya gereja itu sendiri adalah buah dari benih yang dia taburkan, benih yang dia ditaburkan oleh Tuhan Yesus. Itu jadi bukan keturunan biologis seperti yang yang dituduhkan itu tadi, bukan. Itu keliru besar itu. Dan biasalah para polemikus itu kalau bikin omongan itu ya asal jeplak aja, nggak tahu itu benar enggak, tapi 99,99% nol, nggak ada benarnya, sama sekali nol, nggak ada benar. Jadi yang dimaksud dengan keturunan di dalam TB itu adalah benih kalau di dalam terjemahan literalnya. Oke, jadi seperti itu. Dan catatan, saya ulangi lagi, catatan soal Yesus itu menikah itu cuma ada di catatan para bidat yang ditentang keras oleh para rasul dan murid dari para rasul. Bapak-bapak rasuli sudah menentang itu semua. Oke, mungkin itu aja dari saya, singkat aja penjelasan dari saya. Semoga ini bermanfaat bagi teman-teman dalam memahami kitab suci. Saya akhiri, selamat malam, Tuhan Yesus memberkati, shalom.